Baik, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Tika Febri Mulyati, selaku dosen manajemen kelas AK102. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai eh, soal yang telah Ibu berikan di ujian akhir semester ganjil tahun 2025-2026. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, di soal yang Ibu berikan, di situ kita disuruh memilih untuk mengangkat tema atau topik dari pertemuan 9 sampai pertemuan 16 atau 14, maaf. Nah, di situ dari beberapa topik saya memilih topik atau tema pertemuan manajemen komunikasi. Ini saya lanjutkan. Ya, jadi definisi itu sendiri, pengantar manajemen dari manajemen komunikasi ini adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan merevisi semua saluran komunikasi dalam organisasi dan antar organisasi. Jadi di sini poinnya adalah komunikasi dalam dan antar organisasi atau komunikasi keluar organisasi. Jadi komunikasi di sini poinnya adalah bukan sekedar bicara, tapi melainkan memastikan informasi tersampaikan dengan tepat, meliputi pembuatan, distribusi, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi yang telah diberikan. Untuk tujuan utamanya tentunya adalah memastikan informasi dalam organisasi tersampaikan secara efektif, jelas, tepat sasaran, dan menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim informasi atau pesan dan penerima pesannya. Berikut adalah beberapa tujuan utama yang menjadi concern di manajemen komunikasi organisasi. Yang pertama adalah menyampaikan informasi dengan akurat, di mana informasi atau pesan yang disampaikan harus tepat dan akurat atau dapat diuji kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah membangun kepercayaan publik, di mana komunikasi yang baik menghasilkan kepercayaan atau trust dari publik atau masyarakat luas terhadap organisasi yang menyampaikan komunikasi tersebut, di mana kepercayaan publik dibangun dari jantung atau tonggak utamanya adalah dari komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan koordinasi internal. Di sini fungsi komunikasi sebagai komunikasi internal itu sendiri. Jadi meningkatkan koordinasi internal ini adalah walaupun kita sama-sama di suatu organisasi, tapi kita perlu merencanakan atau memanajemen komunikasi yang baik untuk kelangsungan koordinasi organisasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mendukung pengambilan keputusan. Artinya komunikasi ini perlu diatur supaya pengambil keputusan juga bisa menyusun komunikasi publik keluar organisasi, utamanya yang tidak menimbulkan kegaduhan atau tercapai dari tujuan keputusan itu sendiri. Nah, lalu mengapa manajemen komunikasi itu penting? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada efisiensi operasional, di mana manajemen komunikasi itu menghindarkan kita atau mengurangi dari kesalahan akibat miskomunikasi. Artinya dengan adanya komunikasi atau manajemen komunikasi, maka kita terhindar dari adanya mengira-ngira atau meraba-raba, oh si A bakal melakukan hal ini, si B melakukan hal itu. Nah, hal itu bisa dicegah dengan adanya komunikasi yang baik, tentu dengan manajemen komunikasi yang sudah direncanakan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, di mana data yang akurat mempercepat keputusan manajer. Artinya di sini komunikasi diperlukan untuk menyampaikan kepada pimpinan
bahwasanya data yang sudah dikurasi, sudah diolah oleh mungkin tim data harus disampaikan kepada pihak eksternal melalui pimpinan kita dengan komunikasi yang tepat dan baik. Yang ketiga, maaf, adalah moral karyawan, di mana komunikasi transparan meningkatkan kepercayaan, jadi tidak ada yang ditutupi. Yang ketiga ada hubungan stakeholder, yang keempat ada hubungan stakeholder, di mana mengolah ekspektasi klien, investor, dan publik. Tujuannya adalah supaya mereka-mereka ini, stakeholder kita, tetap loyal atau tetap berhubungan baik dengan organisasi kita. Yang terakhir adalah statistik mengatakan 90% waktu manajer dihabiskan untuk berkomunikasi. Artinya komunikasi sangat begitu penting dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih alur proses komunikasi dalam sehari-hari kita berorganisasi itu? Di sini ada eh, bagan alur komunikasi, di mana yang pertama dimulai dari sender atau pengirim. Pengirim di sini adalah pemilik ide atau informasi, orang yang memiliki informasi yang ingin disampaikan informasi tersebut baik ke dalam maupun keluar organisasi. Nah, kemudian pengirim atau sender eh, informasi ini mengubah ide tersebut menjadi pesan, bisa dalam bentuk kata-kata, simbol, dan sebagainya, yang disebut encoding. Jadi encoding ini adalah proses mengubah ide atau informasi menjadi pesan yang dapat disampaikan baik melalui kata-kata maupun simbol maupun yang lainnya, guna mempermudah atau dapat dipahami oleh penerima. Kemudian setelah encoding ada media atau pesan, di mana di sini adalah media yang digunakan untuk mengirimkan atau melakukan komunikasi itu sendiri. Apakah medianya melalui daring atau melalui luring? Kalau daring ya bisa telepon, email, dan sebagainya. Kalau luring bisa disampaikan melalui rapat atau melalui pertemuan langsung. Kemudian setelah medianya sudah ditentukan, baru kita beranjak ke decoding. Decoding adalah penerima menerjemahkan pesan. Nah, di sini eh, penerima itu tentu tidak bisa langsung menerima mentah-mentah pesan yang disampaikan oleh pengirim. Artinya dia harus menerjemahkan pesan tersebut seperti apa sih maksud dari eh, komunikasi yang dilakukan oleh pengirim. Kemudian yang selanjutnya adalah penerima, receiver, itu melakukan target audience atau target tujuan komunikasi kita. Nah, kemudian dari pesan yang disampaikan tadi terdapat umpan balik atau feedback. Jadi itu merupakan respon atas eh, pesan yang disampaikan kepada penerima. Penerima merespon supaya memastikan bahwasanya pesan dipahami dan dimengerti. Nah, lalu dari semua alur ini ada namanya noise, gangguan. Di sini adalah hal-hal yang mendistorsi pesan. Seperti apabila kita berbicara langsung, misalnya kita kan eh, di dalam kehidupan sehari tidak hidup sendiri ya, kita pasti berdampingan dengan orang luar, di mana apabila misalnya ada suara jalan, suara bising, kemudian bias budaya dalam kantor kita, nah itu merupakan suatu noise. Begitu pula ketika kita melakukan komunikasi secara online, bisa juga kendalanya adalah sinyal yang tidak baik, atau tidak ada sinyal, atau bahkan pesan pun tidak tersampaikan dikarenakan tidak ada jaringan internet seperti itu. Nah, inilah alur proses komunikasi yang diatur di manajemen komunikasi. Lalu kemudian dimensi komunikasi dalam organisasi itu terdapat tiga poin. Yang pertama berdasarkan arah aliran. Jadi arah aliran
dimensi komunikasi itu berdasarkan aliran ini ada 3. Yang pertama komunikasi ke bawah atau downward communication merupakan aliran informasi dari tingkat otoritas tinggi, biasanya manajer atau direktur atau pimpinan organisasi, ke tingkat yang lebih rendah atau karyawan misalnya. Nah, itu merupakan suatu komunikasi ke bawah atau downward communication. Biasanya bentuknya adalah arahan-arahan pimpinan. Kemudian yang kedua ada upward communication, komunikasi ke atas. Nah, ini merupakan informasi sebaliknya. Yang tadi beri atas ke bawah, ini sekarang dari bawahan ke atasan atau bahkan sampai pimpinan. Ini biasanya bentuknya adalah feeding information, feeding data kepada pimpinan supaya dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang baik untuk organisasi. Dan yang terakhir ada horizontal atau lateral communication atau komunikasi mendatar atau sejajar ya. Ini merupakan komunikasi yang terjadi antar departemen atau rekan kerja yang setara. Artinya selain dari atas ke bawah atau bawah ke atas, kita juga berkomunikasi dengan sesama rekan kerja kita yang memiliki mungkin jabatan atau pangkat atau golongan setara. Selanjutnya, berdasarkan ruang lingkupnya ada 2 juga. Yang pertama adalah komunikasi internal. Komunikasi internal di sini adalah berfokus pada pertukaran informasi dalam organisasi ini sendiri. Biasanya di sini bentuknya bisa melalui forum rapat atau melalui forum resmi eh, seperti bernota gitu ya. Artinya artinya biasanya informasi-informasi yang bersifat internal tidak bisa atau tidak boleh diketahui oleh pihak eksternal. Kemudian ada yang kedua adalah komunikasi eksternal. Setelah kita berkomunikasi di dalam organisasi, tentu kita perlu menyusun komunikasi eksternal atau ke pihak luar kita dengan baik seperti ke pelanggan, vendor, media, pemerintah, pemegang saham, atau mitra kita gitu ya. Mitra kita dalam berorganisasi. Selanjutnya ada berdasarkan sifat saluran. Yang pertama ada komunikasi formal seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Misalnya adalah eh, surat ya, berbentuk surat atau apa namanya sesuatu yang dituliskan secara resmi dan ditandatangani oleh dan dicap oleh otoritas tertentu atau misalnya pimpinan organisasi. Kemudian yang kedua ada komunikasi informal, di mana komunikasi yang terjadi di luar jalur resmi seringkali berdasarkan hubungan sosial. Ini biasanya lewat pesan singkat atau melalui WhatsApp itu maksudnya adalah komunikasi informal. Nah, lalu dalam kita berkomunikasi, tentu kita tidak luput dari suatu hal yang sangat penting. Yang pertama yang disebut adalah perencanaan komunikasi. Jadi sebelum kita mengirim pesan, kita harus tahu nih, pesan kita itu sudah menjawab belum unsur 5W dan 1H ini. 5W dan 1H seperti yang kita ketahui bersama ada who, what, when, where, why, how. Di mana yang pertama ada who, siapa target audiensnya. Kita harus ketahui dulu, misalnya kita mau apa namanya, hmm, contoh saja kita mau memberikan apresiasi kepada eksternal atas kemitraannya selama ini misalnya. Nah, berarti target audiensinya adalah mitra kita atau stakeholder kita, organisasi eksternal yang eh, ingin kita apresiasi itu. Nah, kemudian what? Yang kedua what atau apa informasi kuncinya? Informasi kuncinya tadi ya, kalau misalnya kita mau mengapresiasi, berarti informasinya adalah pemberian apresiasi. Kemudian when atau kapan waktu terbaik menyampaikannya ketika itu pun harus terjawab. Misalnya ketika memberikan apresiasi ya dilakukan setelah kita menjalin hubungan atau kerjasama yang baik. Kemudian ada unsur where, di mana atau media apa yang paling efektif. Misalnya ini berupa surat atau berupa komunikasi informal melalui telepon atau WhatsApp atau sebagainya. Kemudian ada why, mengapa informasi ini penting, ini harus kita jawab juga. Mungkin dengan adanya pemberian apresiasi,
akan melanjutkan kerjasama organisasi dengan pihak mitra atau stakeholder yang tentu sangat diperlukan untuk keberlangsungan organisasi atau seperti apa. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana nada dan gaya penyampaiannya, apakah lugas ataukah santai atau formal atau sebagainya. 6 hal ini harus terjawab ketika kita merencanakan komunikasi. Nah, ada juga prinsip 5C dalam komunikasi yang efektif. Di sini yang pertama ada clear, jelas. Jadi komunikasi yang kita sampaikan itu tidak ambigu atau tujuannya terdefinisi dengan baik. Yang kedua ada concise atau ringkas. Jadi jangan bertele-tele. Jadi langsung saja pada inti yang pembicaraan kita yang kita ingin komunikasikan. Yang ketiga ada korek atau benar. Jadi jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu keliru atau tidak berdasarkan fakta. Selanjutnya ada komplit atau lengkap, walaupun conscious tadi ya ringkas, tapi jangan dengan meringkas suatu informasi jangan sampai ada yang terlewat atau miss. Jadi harus ada unsur kelengkapan di situ. Jadi memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk ditindaklanjuti setelahnya. Dan yang terakhir adalah courteous atau sopan. Walaupun kita sudah mengkomunikasikan dengan baik, tapi jangan lupa kita berbicara dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Artinya kita perlu memperhatikan nada, empati, dan budaya dari penerima informasi yang kita sampaikan. Gitu. Nah, kemudian untuk hambatan dan solusinya, ini sepertinya kepotong. Jadi untuk nanti mungkin akan kami sesuaikan untuk slide-nya. Jadi untuk hambatan dan solusi dari manajemen komunikasi itu sendiri adalah yang pertama ada hambatan fisik, di mana hambatan fisik ini tentu yang pertama pasti adalah jarak dari antara kita pengirim informasi ke penerima atau receiver. Nah, di sini apabila hambatan fisik seperti itu, maka solusinya adalah gunakan teknologi yang tepat. Kalau sekarang sudah ada Zoom, sudah ada WA, sudah ada Microsoft Teams dan lain sebagainya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita saat itu. Selanjutnya ada hambatan semantik, di mana penggunaan jargon teknis yang sulit. Ini biasanya kita gunakan bahasa yang sederhana sesuaikan dengan audiens. Jadi komunikasi itu tidak harus kita berbelit-belit atau dengan bahasa yang advance ya. Malah komunikasi yang sekarang kita perlukan adalah komunikasinya dengan bahasa sederhana atau istilah kerennya kalau saat ini adalah bahasa bayi, di mana karena di sini kita dituntut untuk sebisa mungkin penerima bisa menerima dengan baik dan sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya ada hambatan psikologis, di mana ini ada emosi, prasangka, kurang minatnya penerima informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, itu solusinya adalah bangun kedekatan dulu dengan stakeholder misalnya. Jadi kedekatan emosional itu sangat penting ya. Walaupun kita sekarang udah hidup di zaman serba online, tapi tetap saja kita harus membangun kedekatan emosional dengan stakeholder kita atau dengan pihak manapun yang hendak kita ingin sampaikan informasi itu supaya sang penerima bisa yang pertama adalah antusias dulu untuk mendengar informasi yang kita sampaikan. Dan yang terakhir ada hambatan budaya. Biasanya di sini lebih ke perbedaan nilai atau norma yang dianut. Nah, ini tentu kita harus pelajari dulu latar belakang dari target audiens kita
supaya kita bisa, menentukan, eee, seperti apa atau apa namanya, bagaimana atau gaya bahasa apa yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan, dengan baik, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.